Oke, sungguh bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama secara online. Bapak Ibu, saya tahu banyak dari kita mungkin yang sudah rindu untuk beribadah secara onsite di gereja ya, tetapi memang kita harus bersabar. Bapak Ibu, kita harus menunggu karena saya yakin Anda juga, kita semua saling mengasihi sehingga kita perlu tetap menjaga jarak, kita perlu tetap melakukan protokol kesehatan agar kita semua bisa tetap menjalani kehidupan kita dengan baik bersama-sama. Dan hari ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tema. Boleh tolong remote saya kayaknya ketinggalan entah di mana. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema. Minggu lalu Bapak Ibu masih ingat Pendeta Wihu sempat berkhotbah mengenai iman yang subjektif versus dengan iman yang alkitabiah. Ya, kita harus memiliki iman yang alkitabiah. Iman yang alkitabiah adalah iman yang berpusat kepada firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Ibrani di pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya rasa ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat ngetop ya kalau kita bicara mengenai iman. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi setiap manusia, setiap kita pasti punya pengharapan. Anda pasti pernah berharap ya. Saya yakin Bapak Ibu, Anda dan saya setidaknya sekarang lagi berharap pandemi segera selesai. Kita semua pasti punya harapan. Dan setiap orang yang berharap itu pasti ada dasarnya. Kenapa kita berani berharap? Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena kita punya dasar dari pengharapan kita, yaitu iman. Ya, dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi iman adalah bukti bahwa Allah kita bukan sekedar Allah yang hanya diceritakan orang. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sungguh nyata dan Allah kita adalah Allah yang sungguh hidup. Ini Bapak Ibu yang gereja kita ingin bicarakan selama 1 tahun ini, selama tahun 2021 ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa masa pandemi ini mungkin akan menggerogoti iman. Ya, banyak Bapak Ibu tantangan, pergumulan, seringkali Bapak Ibu membuat orang terlihat imannya seperti apa. Ya, jadi memang Bapak Ibu, iman dan tantangan tidak membuat tantangan dan pergumulan tidak membuat iman kita jadi lemah, tetapi tantangan dan pergumulan memperlihatkan kualitas iman kita kayak apa. Ya, jadi bukan karena ada masalah imanmu jadi turun gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, masalah pandemi ini memperlihatkan sebenarnya kualitas iman kita kayak apa sih. Apakah sungguh kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah sungguh kita masih punya iman yang kuat? Sehingga tahun ini Bapak Ibu kita ingin kembali merenungkan mengenai ini. Tema kita tahun ini adalah cultivating faith, memupuk iman. Kita rindu Bapak Ibu, iman kita makin kuat karena kita tahu bahwa dunia makin jahat. Karena kita tahu bahwa tantangan makin berat sehingga kita perlu memiliki iman yang lebih dalam, yang lebih kuat, yang terus bertumbuh. Dan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, iman itu bukan sekedar percaya. Bagaimana Anda memiliki iman yang semakin kuat? Bapak Ibu tidak bisa hanya sekedar dengan berdoa saja. Banyak orang Kristen bilang gini, saya jarang baca Alkitab gak apa-apa, yang penting kan saya tiap hari setia berdoa kok. Saya berdoa sehari setidaknya lebih dari 5 kali ya. Doa makan 3 kali, doa tidur sama doa bangun tidur ya. Dia bilang bahwa berpikir bahwa sudah cukup. Iman saya akan kuat cukup dengan berdoa saja. Bukan berarti Bapak Ibu saya mengatakan doa tidak penting. Tetapi perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-10 ini dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan dari pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa? Karena Alkitab, boleh dibantu remote saya nggak jalan? Alkitab itu adalah sumber dari iman yang sejati. Minggu lalu Pendeta Wihu sudah membahas bahwa kita harus memiliki iman yang alkitabiah. Bahwa Alkitab itu adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita itu bersumber dari Alkitab. Iman kita tidak boleh bersumber dari yang lain. Karena iman kita harus didasari pada apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang manusia katakan. Bukan apa yang dunia katakan. Sehingga Alkitab itu adalah sumber dari iman. Karena dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga tahun ini Bapak Ibu, kita rindu untuk mengajak Anda dan saya next untuk menjadi seseorang yang mencintai dan mendalami firman. Bapak Ibu, kita semua harus seperti seorang teolog. Ya, seorang teolog itu adalah seseorang yang begitu cinta, yang begitu mendalami firman, yang begitu mau meneliti firman sehingga akhirnya memahami firman. Karena iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu jangan anti dulu dengar kata teolog ya. Wah, saya harus jadi teolog berarti saya harus sekolah teologi ya. Bapak Ibu, teolog di sini teolog tanda petik ya, bukan berarti Anda harus menjadi seorang ahli teologi. Tetapi maksudnya adalah Anda dan saya harus menjadi seseorang yang begitu cinta sama firman. Dan bukan hanya mencintai, bukan hanya membaca, bahkan kita mendalami firman. Karena ini akan menentukan kualitas iman kita. Banyak orang dengar kata teologi udah anti dulu, next ya. Karena dipikirnya kalau udah bicara tentang teologi, teologi adalah sesuatu yang rumit. Banyak mitos-mitos mengenai ini ya. Banyak orang pikir bahwa aduh kalau udah ngomongin teologi ini susah, ini rumit ya. Lalu kalau udah ngomongin teologi ini hanya urusan para hamba Tuhan, ini bukan urusan saya. Banyak orang yang anti dengan teologi juga kenapa? Karena dia bilang bahwa penuh banyak perdebatan. Dalam teologi itu banyak perdebatan. Jadi udahlah males ya dengerin teologi ya. Dan banyak orang yang males untuk belajar. Dengan alasan gini, saya hari Senin sampai Sabtu udah sibuk kerja. Kalau saya datang ke gereja, saya pengen ya datang ke gereja tuh dihibur. Gak usah mikir yang susah-susah. Dulu saya sempat berpikir begitu. Kita harus jadi gereja yang entertain, ya, bikin orang nyaman, ya. Tetapi Bapak Ibu ketika saya merenungkan terus mengenai apa tujuan gereja, apa tujuan dari sebuah ibadah minggu, kita harus sadar bahwa gereja ada bukan sekedar untuk memanjakan jemaat. Bukan hanya sekedar untuk memanjakan. Karena semakin Anda dimanjakan sebagai jemaat, iman Anda tidak akan semakin kuat. Gereja dipanggil untuk menumbuhkan iman. Gereja dipanggil untuk cultivate iman kita. Untuk menumbuhkan, untuk memupuk iman kita. Nah, bicara mengenai teologi, apa sih sebenarnya teologi? Ya, teologi merupakan sebuah usaha manusia untuk mengenali Sang Pencipta. Teologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang natur Allah, ya, tentang karakter Allah, tentang karya-karya Allah. Itulah teologi. Jadi Bapak Ibu jangan anti dulu dengan kata teologi. Teologi itu singkatnya, next, itu bicara tentang siapa itu Allah. Jadi kalau kita bicara teologi, kita bicara siapa itu Allah, ya. Dan berikutnya, setiap orang itu pasti berteologi. Ketika Anda berkata Allah itu baik, sebenarnya Anda sedang berteologi. Karena teologi itu bicara tentang siapa itu Allah. Ketika Anda mengatakan Allahku Maha Kuasa, sebenarnya kita sedang berteologi. Tanpa Anda sadari, Anda pikir teologi hanya urusan orang pintar. Tidak ya. Karena sebenarnya setiap manusia pasti berteologi. Ketika Anda berkata Allah itu baik, ketika Anda berkata Allah memelihara hidup saya, ketika Anda berkata Allah berdaulat atas segala sesuatu, itu sebenarnya kita sedang berteologi. Melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan dari minggu demi minggu kita sedang berteologi, ya. Ketika Anda bersaksi, sebenarnya Anda pun sedang berteologi. Jadi Bapak Ibu jangan anti dulu. Karena setiap kita, setiap manusia itu pasti berteologi. Bagaimana Anda mengenal Tuhan, itulah teologimu. Ya, bagaimana Anda mengenal karakter Tuhan, bagaimana Anda mengenal karya-karyanya. Ya,
Mengapa berteologi itu penting? Next. Karena tidak mungkin kita percaya kepada sesuatu yang tidak kita kenali dengan baik. Jadi Anda tidak mungkin beriman kepada sesuatu yang tidak kita kenali. Hari-hari ini lagi rame mengenai vaksin Sinovac. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bapak Ibu, buat saya kepercayaan kita terhadap sesuatu itu bisa kita dapat kalau kita semakin kenal. Ada orang yang percaya mau divaksin cuma karena apa? Alasannya cuma satu. Karena presiden sudah divaksin maka saya mau divaksin. Ya, buat saya Bapak Ibu itu seperti orang yang cuma percaya karena ikut-ikutan. Ya, tetapi kalau orangnya benar-benar percaya harusnya dia melakukan apa? Setidaknya Bapak Ibu ya Anda harus baca berita-berita. Untuk Anda tahu bahwa vaksin ini dibuat dari apa, bagaimana kualitas vaksin ini, lalu bagaimana segala sesuatunya. Sehingga semakin informasi Anda dapat, Anda akan semakin percaya. Ya, saya percaya Bapak Ibu ya. Kalau vaksinnya nanti saya dapat giliran, saya pasti mau divaksin. Ya, karena saya sudah setidaknya melakukan riset. Sehingga saya tahulah ya setidaknya walaupun saya hanya baca beberapa berita-berita ya. Pastinya kita akan compare beberapa berita yang membuat kita yakin bahwa oh iya ini adalah sesuatu yang baik yang harus saya lakukan. Karena kita tidak mungkin percaya terhadap sesuatu yang tidak kita kenali. Anda tidak mungkin bisa berkata Anda percaya sungguh kepada Tuhan kalau Anda tidak mengenal. Karena next kualitas pengenalan kita akan mempengaruhi kualitas iman kita. Bagaimana teologimu akan mempengaruhi bagaimana kualitas imanmu. Sekali lagi saya ulang tadi ya, teologi itu bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Dan setiap Anda dan saya pasti punya pengenalan akan Tuhan. Dan seberapa besar kita mengenal Tuhan, maka seberapa besar kualitas iman kita. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anda ingin makin mengasihi dan mencintai Tuhan, kuncinya kita harus makin mengenal Dia. Karena sebenarnya next, ini merupakan aplikasi ya dari hukum yang terutama. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Ketika kita mau mempelajari firman, ketika kita mau meluangkan waktu kita untuk merenungkan, mendalami firman, meneliti firman Tuhan. Ini adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ini artinya Anda dan saya menggunakan, melibatkan akal budi kita di dalam tindakan mengasihi Tuhan. Perhatikan, Yesus tidak hanya mau kita mengasihi Dia dengan hati. Ya, karena apa? Di sini dikatakan dan dengan segenap dan berarti apa? Semuanya harus ada. Tuhan ingin kita bukan hanya Anda cukup secara fisik datang di gereja maka itu sudah cukup. Kalau Anda mau tahu standarnya Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan kita melibatkan seluruh segenap di situ ya. Segenap itu berarti bukan setengah. Segenap itu artinya seluruh akal budi kita, seluruh pikiran kita. Makanya ketika kita datang ke ibadah Bapak Ibu, jangan cuma pikir bahwa saya datang ibadah saya ingin rileks pikiran saya. Saya ingin menenangkan pikiran saya. Ya, justru Bapak Ibu ketika kita datang ibadah adalah waktunya kita juga untuk mempersembahkan pikiran kita. Yaitu dengan apa? Dengan kita sungguh melibatkan akal budi kita. Maka dari itu Bapak Ibu tahun ini di gereja kita, mungkin kita tidak akan membahas hal-hal yang ringan-ringan ya. Akan ada banyak hal-hal yang berbau pengajaran Bapak Ibu yang akan diajarkan kepada setiap kita. Kenapa? Karena kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Karena kita ingin menumbuhkan iman. Iman yang benar. Minggu depan Bapak Ibu kita akan membahas bahwa yang Tuhan mau bukan sekedar iman yang besar, tetapi Tuhan mau iman yang benar. Sehingga iman yang benar itu bersumber hanya pada Alkitab. Karena segala sesuatu kebenaran itu hanyalah kebenaran Allah. Ya. Sehingga apa yang Allah katakan, itulah tentang iman yang benar. Iman yang benar tidak bisa Anda definisikan sendiri. Beriman bukan hanya sekedar percaya, yakin.
Tetapi tadi saya sudah katakan bahwa iman itu harus ada dasarnya. Yaitu dasarnya adalah firman Tuhan. Dan next kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita adalah makhluk yang memang didesain oleh Tuhan untuk berpikir. Saya rindu tahun ini kita lebih banyak melibatkan pikiran kita di dalam mengasihi Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan mencintai firman, membaca firman setiap hari. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Memang Bapak Ibu next kalau ada pertanyaan mengenai mengapa kita mengenal Allah yang mungkinkah kita mengenal Allah yang maha dahsyat? Apakah mungkin? Memang sebenarnya tidak mungkin bagi kita Bapak Ibu. Tidaklah mungkin bagi kita. Tetapi kita semua menjadi mungkin untuk mengenal Allah yang maha dahsyat. Next, yaitu jadi mungkin karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Makanya bersyukur. Bapak Ibu untuk dalam usaha kita untuk mengenal Tuhan. Pertama-tama itu bukan usaha kita. Pertama-tama itu adalah karya Allah. Karena kita sebenarnya tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Dia tidak mau memperkenalkan dirinya. Anda semua dapat berteologi karena Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya. Karena Allah memperkenalkan dirinya. Dan satu-satunya sarana di mana Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sangat jelas yaitu melalui Alkitab. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kalau Anda ingin bertumbuh dalam iman, tidak bisa tidak. Anda harus setia untuk meneliti firman, mendalami firman, membaca firman setiap hari. Makanya Bapak Ibu tahun ini kita ingin mengajak Anda semua untuk makin setia mendalami firman. Makanya Bapak Ibu kita nggak kasih bahan renungan ya. Tahun ini Bapak Ibu ada kita bahan saat teduh dibagikan berdasarkan kategori. Youth merenungkan dari kitab Injil mulai dari Matius sekarang ya. Lalu yang dari umum merenungkan dari kitab Kisah Para Rasul. Dan Bapak Ibu kita meminta Anda untuk membaca Alkitab. Sebenarnya ini udah jadi rutinitas kita bertahun-tahun ya. Kita gak kasih bahan renungan tetapi yang kita kasih adalah Anda baca Alkitab agar Anda mau mendalami. Benar-benar membaca Alkitab sampai kita mengerti, sampai kita memahami. Sehingga iman kita itu benar-benar ditumbuhkan. Agar jangan kita punya iman kata orang next. Tetapi kita punya iman kata Alkitab. Itu iman yang sejati. Iman yang sejati dasarnya bukan kata orang. Tapi iman yang sejati dasarnya adalah apa yang Alkitab katakan. Sungguh Bapak Ibu kita harus bersyukur. Karena untuk mengenal Tuhan, Tuhan sudah kasih sarana yang begitu luar biasa. Setiap Anda dan saya punya Alkitab. Dan kita tahu Bapak Ibu, makin zaman canggih, makin mudah kita punya Alkitab. Karena saya yakin semua dari Anda Alkitabmu dibawa kemana-mana. Ya, yaitu holy gadget kita. Ya, holy gadget kita itu kan dibawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita punya kesempatan untuk merenungkan firman, untuk baca firman setiap waktu. Ini kuncinya kalau kita ingin bertumbuh dalam iman. Sekali lagi saya katakan Anda tidak bisa hanya berdoa saja. Sekali lagi jangan bilang saya rajin berdoa gak apa-apa kok. Saya jarang-jarang baca Alkitab, yang penting saya rajin berdoa. Memang berdoa itu penting. Tetapi Tuhan pun memerintahkan kita untuk merenungkan firman siang dan malam. Untuk merenungkan firman, memahami apa yang disampaikan oleh Alkitab. Sehingga akhirnya kita semakin dewasa secara rohani. Untuk memahami ini butuh usaha. Saya tahu Bapak Ibu baca aja mungkin sudah bikin Anda sulit. Memang karena Alkitab ditulis di dalam konteks dari zamannya masing-masing. Sehingga kita perlu untuk mendalami. Kita perlu Bapak Ibu untuk meneliti agar kita paham apa yang sebenarnya diilhamkan oleh Roh Kudus bagi para penulis. Sehingga kita bisa memahami. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur Bapak Ibu kita hidup di zaman ini.
Karena kita punya warisan-warisan dari para rasul, dari bapak-bapak gereja kita, dari teolog-teolog yang disebut dengan next yaitu doktrin atau pengajaran. Udah mulai ngeri lagi dengar kata-kata ini ya, tadi teologi dan sekarang doktrin. Doktrin itu apa sih ya? Jangan ngeri dulu sebelum Anda tahu apa artinya ya. Bapak Ibu jangan jadi orang yang cupet gitu ya, yang udah anti dulu padahal belum tahu ini apa gitu ya. Sama seperti vaksin gitu ya, sebelum Anda mencari tahu tentang itu jangan langsung bilang saya gak mau gitu ya. Anda perlu cari tahu agar Anda bertanggung jawab dengan keputusan yang Anda ambil. Sama seperti ini ya, dengan kata doktrin jangan ngeri dulu, jangan anti, jangan alergi dulu. Doktrin ini apa? Doktrin atau pengajaran ya. Yaitu memuat tentang apa yang seluruh Alkitab ajarkan kepada kita mengenai suatu topik tertentu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu kan memuat banyak sekali topik dari awal sampai selesai. Dan kita bersyukur bapak-bapak gereja kita dan para teolog-teolog itu sudah menolong untuk mensistematiskan di dalam doktrin-doktrin. Ada doktrin keselamatan ya. Di situ Bapak Ibu sudah dikumpulkan dari begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara mengenai keselamatan sehingga menolong kita untuk mengerti keselamatan dengan benar. Ada doktrin Kristus Bapak Ibu. Yaitu para teolog, para bapak-bapak gereja kita sudah mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara mengenai Kristus. Disistematiskan sehingga itu menolong kita untuk kita memahami Kristus dengan lebih benar, dengan lebih clear. Karena Anda tidak bisa memahami Kristus hanya baca dari satu ayat saja. Atau dari satu perikop saja. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ada orang-orang. Padahal mereka hidup bukan di zaman sekarang ya. Mereka hidup di zaman yang sulit. Belum ada Google untuk nge-search waktu itu. Belum ada Alkitab elektronik. Tapi mereka saya yakin dengan tuntunan Roh Kudus dipakai Tuhan menolong kita. Untuk kita bisa memahami. Sekali lagi next jangan anti sama doktrin. Memang rumit, iya. Tetapi bukan berarti tidak bisa untuk kita pahami. Karena saya yakin Tuhan tidak mungkin meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jangan pikir doktrin hanya urusan para hamba Tuhan. Ini juga urusan kita. Karena bagaimana nanti di bagian akhir saya akan sampaikan bahwa doktrin bagaimana kita memahami tentang sebuah pengajaran akan berdampak dengan bagaimana kita hidup. Karena yang hidup bukan cuma hamba Tuhan kan, kita semua hidup. Yang punya tantangan bukan cuma hamba Tuhan, kita semua punya tantangan. Sama ya, doktrin mungkin penuh banyak perdebatan, tapi bukan berarti kita jadi anti. Dan jangan sampai kita cuma gak mau belajar karena malas. Kenapa? Paulus pun menasihatkan next kepada Timotius dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Dikatakan dan semua orang yang mendengarkanmu. Paulus meminta Timotius untuk mengawasi bukan cuma perilakunya tetapi juga awasilah ajaranmu. Dan next kepada Titus juga Paulus berkata tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu kita semua pun diminta salah satu perintah Tuhan yang utama yaitu kita diminta untuk memberitakan Injil. Dan kita dituntun untuk memberitakan, Paulus mengatakan beritakanlah ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang Alkitabiah. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, mungkin ada masa-masa di mana ada orang-orang yang datang sharing kepada kita. Kita perlu untuk memberitakan sesuatu berdasarkan ajaran yang sehat, berdasarkan ajaran yang benar. Mengapa perlu belajar mengenai doktrin ini? Ya, next. Karena ini akan menghindarkan kita yang pertama yaitu dari apa? Dari kesesatan. Hari ini Bapak Ibu, bukan cuma hari ini ya, bahkan dari awal gereja mula-mula sampai hari ini ada begitu banyak usaha untuk menyesatkan kekristenan. Bayangkan makin hari apalagi di media sosial sekarang dengan mudah pengajaran-pengajaran bisa disampaikan. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan doktrin yang benar. Kalau kita tidak mau belajar firman. Kalau kita tidak mau melibatkan akal budi kita dalam mengasihi Tuhan. Dengan mudah Anda akan disesatkan. Dengan mudah Anda akan disesatkan.
Saya sempat mendengar ada yang cerita sama saya, ada satu gereja mengatakan bahwa nggak apa-apa, kita nggak usah takut dengan COVID, kita nggak usah pakai masker. Bayangin ya, bahkan sampai nggak apa-apa, kita tetap berkumpul beribadah bersama-sama, bahkan tanpa protokol kesehatan yang baik. Oh Bapak Ibu, ini sungguh menyesatkan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti membuat kita menjadi melakukan tindakan-tindakan bodoh. Saya rasa minggu lalu Musuwihu pun sempat membahas mengenai ini ya. Hati-hati dengan iman yang subjektif ya. Ada banyak-banyak penyesatan yang dilakukan. Dan kita perlu membentengi diri kita dengan kebenaran. Dan yang kedua, mengapa kita perlu belajar mengenai doktrin? Kita bertekun dalam pengajaran ya. Kalau Bapak Ibu ingat jemaat Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka tuh tiap hari bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang membuat mereka punya iman yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang kita percayai akan mempengaruhi tindakan kita. Bagaimana Anda mengenal Tuhan itu akan berpengaruh kepada bagaimana Anda berlaku. Kalau Bapak Ibu Anda tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, maka saya yakin Anda walaupun di tempat yang tersembunyi, Anda tetap akan berlaku benar. Kalau Anda tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir, walaupun di saat tidak ada seorang pun yang melihat, di saat tidak ada seorang pun yang mengetahui, saya yakin kalau Anda tahu Allah yang maha hadir, Anda tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Pengenalan kita akan Allah yang maha kasih. Semakin besar Anda mengenal kasih Allah, itu akan berpengaruh kepada tindakan Anda. Itu akan sangat berpengaruh. Kenapa banyak orang melakukan tindakan-tindakan gegabah? Mengapa banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang bodoh? Kenapa? Karena punya teologi yang ngaco. Karena punya pemahaman akan firman Tuhan yang kurang. Bapak Ibu, kita nggak mudah untuk diombang-ambingkan. Ketika Anda sakit, Anda tidak gegabah pergi ke dukun demi kesembuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Anda punya masalah, Anda tidak akan mudah mencari jalan pintas. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu dan juga pasti mau menolong kita. Karena apa yang kita percayai akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Dan berikutnya, karena teologi yang benar, doktrin yang benar, doktrin yang sehat, ajaran yang sehat akan menolong kita untuk menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Kita tahu bahwa 2019, 2020 dan 2021 ini ada kejutan yang membuat kita terkejut. Yaitu pandemi yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Tetapi kalau kita punya pengajaran yang sehat, kalau kita punya teologi yang benar, tidak akan membuat iman kita runtuh. Kita akan dapat tetap maju menjalani kehidupan kita. Memang Bapak Ibu, usaha untuk mengenal Tuhan ini bukanlah usaha yang mudah. Saya tahu mungkin seringkali Anda baca firman, bolak-balik baca mungkin Anda kurang paham. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tenang. Yohanes 16 ayat yang ke-13 mengatakan, Yesus ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, dia mengatakan tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah diberikan Alkitab. Kita sudah diberikan Alkitab. Dan Tuhan juga sudah memakai bapak-bapak gereja kita untuk menolong kita memahami setiap topik demi topik di dalam doktrin-doktrin yang ada. Tetapi ada satu pribadi yang paling luar biasa yang akan menolong Anda dan saya di dalam kesederhanaan kita. Di dalam keterbatasan kita. Ada Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Yang akan menolong Anda dan saya untuk memahami hal-hal yang rumit ini
Kenapa ini rumit tetapi mungkin untuk kita pahami? Karena ada Roh Kudus di hati kita yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan membimbing langkah-langkah kita untuk mengenal Tuhan. Tahun ini saya rindu kita semua memiliki iman yang semakin dalam. Iman yang semakin dalam bukan hanya sekedar percaya, hanya sekedar memotivasi diri kita. Tetapi iman yang benar, yang bersumber dari Alkitab. Saya rindu Bapak Ibu, mungkin ada di antara Anda yang selama pandemi ini Anda sudah bolong-bolong baca Alkitab. Ini waktunya kita untuk kembali bertekun. Membaca firman Tuhan setiap hari, bertekun di dalam pengajaran. Bersyukur di masa pandemi ini ada banyak Bapak Ibu kelas-kelas online. Ya, tahun ini gereja kita akan mungkin banyak membuat kelas-kelas online untuk membuat kita memahami doktrin yang sehat, untuk membuat melalui khotbah-khotbah minggu yang lebih berbobot lagi, untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan, yang akhirnya membuat kita semakin mencintai Tuhan. Dan saya rindu kita mengambil komitmen bersama-sama. Di akhir khotbah ini, saya ingin mengajak kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Dan kita bersama-sama mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, pandemi ini, tantangan-tantangan yang kami hadapi menunjukkan seberapa kualitas iman kami. Mungkin ada di antara kami yang masih memiliki iman yang lemah. Tetapi kami tahu Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mampu menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Karena iman kami pertama-tama adalah pemberian-Mu, bukan usaha kami. Tetapi selanjutnya Tuhan ingin kami bekerja sama dengan Roh Kudus, menumbuhkan iman kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Mari engkau yang mau berkomitmen, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kami tahu tiada yang melebihi-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari. Mari sekali lagi bersama-sama dari hatimu, persembahkan hidupmu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti-Mu, kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sekali lagi dari hatimu, katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami tahu Tuhan adalah sia-sia bagi kami untuk mengenal-Mu kalau Engkau tidak memperkenalkan diri-Mu terlebih dahulu kepada kami. Dan begitu sia-sia hidup kami Tuhan, kalau Engkau sudah memperkenalkan diri-Mu tetapi kami tidak mau mengenal-Mu lebih dalam. Kami tidak mau hidup dalam kesia-siaan Tuhan, di dalam sisa hidup kami di dunia ini. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan,
Ketika kami mengenal-Mu lebih dalam Tuhan, kami akan tahu siapa Engkau dan kami akan tahu Tuhan, untuk apa kami hidup, bagaimana kami harus hidup, dan bagaimana kami harus menyenangkan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau ada di antara kami yang selama ini menyepelekan pengajaran. Ampuni kami kalau di antara kami selama ini hanya mencari sesuatu yang menyenangkan telinga kami, yang menyenangkan pikiran kami Tuhan. Kami tahu itu semua hanya menyenangkan kami, tetapi itu tidak menyenangkan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami persembahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu dengan segenap akal budi kami. Mempersembahkan pikiran kami untuk dikuasai oleh firman-Mu, untuk dikuasai oleh ajaran yang sehat, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu, berdoa bagi GKBJ Taman Kencana. Di tahun ini kami akan memupuk iman kami bersama-sama. Dan kami yakin Tuhan, tahun ini adalah tahun pertumbuhan bagi kami. Tahun ini adalah tahun di mana kami akan semakin naik, iman kami semakin dalam. Sehingga Tuhan akan memakai kami untuk mengubah kota kami, bahkan mengubah dunia ini Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Kami juga Tuhan saat ini sedang berduka atas berpulangnya Ketua Sinode kami almarhum Bapak Gus Chandra. Tuhan, kami sebagai gereja-Mu sedang berduka. Bahkan kami tahu dunia saat ini sedang berduka karena pandemi ini. Tapi kami percaya penghiburan dari-Mu akan datang kepada kami Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Sansan, bagi Tesar, bagi Kezia, bagi Abi Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan penghiburan yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, saat ini almarhum aman bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit yang dialami. Dan bagi di antara kami Tuhan, kalau yang ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan penyakit, mungkin juga ada di antara kami yang sedang bergumul dengan COVID-19, ada di antara kami yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit kami, Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengenal-Mu Tuhan, kami akan tenang walaupun kami mengalami sakit penyakit. Karena kami punya Tuhan penyembuh, karena kami punya Tuhan pemulih, karena kami punya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan. Kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang saat ini di rumah sedang menghadapi pertantangan, mereka mungkin sedang menghadapi tantangan secara ekonomi, mereka sedang menghadapi kebingungan akan hari esok. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang maha tahu, Engkau adalah Allah yang maha kuasa Tuhan. Hari esok kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah firman yang diberitakan hari ini boleh berakar dengan dalam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu untuk mendalami, mencintai firman lebih lagi bersama-sama dengan iman kita mau katakan amin, amin.